Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, pada pengajian kita yang lalu kita sudah memahami bahwa di dalam setiap ibadah bukan hanya sekedar pahala yang ada di dalamnya, tetapi di samping pahala ada fadilah amal, ada hikmah. Apabila ini lengkap di dalam ibadah kita, artinya setiap ibadah kita mengandung pahala, mengandung fadilah, mengandung hikmah. Inilah yang disebut dengan berkah. Jadi ada berkah amal, berkah ibadah. Apabila di dalam ibadah kita itu ada pahala, ada fadilah, dan ada hikmahnya. Begitu juga sering kita sebutkan rezeki yang berkah. Apa yang dimaksud dengan rezeki yang berkah? Apabila di dalam rezeki yang kita terima dari Allah itu, di dalamnya ada nilai pahala, ada nilai fadilah, dan mempunyai nilai hikmah, sehingga berkah rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan umur yang berkah. Apabila di dalam umur yang kita jalani ini ada pahala, ada fadilah, ada hikmah, maka disebut dengan umur yang berkah. Untuk itu mari kita ulang kembali kaji supaya kita makin paham, apalagi mungkin ada di antara kita yang tidak hadir pada pengajian yang lalu, supaya bisa memahaminya. Pahala itu apa? Karena di dalam setiap ibadah kita mengharap pahala. Pahala adalah merupakan imbalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal sudah sesuai dengan syarat dan rukun, ibadah yang kita lakukan sudah mendapat imbalan dari Allah yang disebut dengan pahala. Tapi apabila ibadah yang kita lakukan itu dengan ilmu, bukan hanya karena ikut-ikutan, artinya paham kita apa yang kita amalkan tersebut, yang kita ibadahkan tersebut, ada ilmu kita di situ, Allah akan memberikan fadilah. Sebagaimana firman Allah dan juga Nabi kita bersabda, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir. Apa itu afdal? Afdal adalah kelebihan dan keutamaan, disebut dengan afdal. Jadi kelebihan dan keutamaan zikir apabila berilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, berilmu. Ini sudah kita kaji beberapa kali pengajian. Apa ilmunya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah? Ada yang namanya ilmu tajwid, ada yang namanya ilmu tauhid. Ini enggak kita ulang lagi. Apabila dengan ilmu itu kita berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadilah. Fadilah artinya kelebihan dan keutamaan. Apa kira-kira kelebihan dan keutamaannya? Allah menyebutkan kalimat la ilaha illallah jika ditimbang lebih berat daripada langit dan bumi beserta isinya. Sudah sering kita kaji. Kita semua ini punya dosa. Kita ini semua punya masalah. Kalau kalimat la ilaha illallah yang mendapat fadilah karena kita amalkan dia dengan ilmu, berarti seberat apapun dosa kita masih lebih berat langit dan bumi beserta isinya. Artinya kita akan mendapat keampunan. Karena apa? La ilaha illallah yang kita amalkan dengan ilmu tadi lebih berat daripada langit dan bumi beserta isinya. Tidak lebih berat dosa kita. Begitu juga masalah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, masih lebih berat la ilaha illallah. Jadi apabila la ilaha illallah kita amalkan dengan ilmu, dapat fadilah. Artinya apapun masalah yang kita hadapi, lebih besar lagi kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu kata Allah, tasma'innu qulubuhum bi zikrillah, akan tenang jiwanya apabila zikir kepada Allah. Wa ala bi zikrillahi tatma'innal qulub, dan hanya dengan zikir yang dapat menenangkan jiwa.
Lalu apa yang dimaksud jiwa yang tenang? Yaitu apabila tidak ada masalah yang membuat jiwa kita resah, barulah tenang jiwa kita. Berarti dengan zikir akan dapat melepaskan semua masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Inilah yang disebut dengan fadilah. Fadilah. Lalu ada hikmah. Hikmah ini diberikan Allah kalau kepada para nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Tapi kalau kepada nabi aja, dia tidak rasul, disebut dengan irhaj. Kalau diberikan Allah hikmah ini kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, disebut dengan karomah. Kalau Allah memberikan kepada manusia-manusia yang beriman, kalaupun bukan ulama semacam kita ini, disebut dengan maunah. Allah memberikan maunah. Artinya apa? Kejadian-kejadian di luar adat yang tak bisa ditangkap akal. Nggak logika, tapi kejadian gitu. Nggak logika seseorang bisa jalan di udara. Nggak logika seseorang bisa jalan di atas air. Tapi itu bisa kalau Allah memberikan hikmah. Jadi itulah yang disebut dengan hikmah.